Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Isuristiawati dari kelas 1A3 Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas materi tentang teori penawaran. Tujuan pembahasan materi ini untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Ekonomi Mikro. Pada pembahasan teori penawaran ini, ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu 1. Hukum penawaran, 2. Schedule penawaran, 3. Kurva penawaran, 4. Pergerakan sepanjang kurva penawaran, 5. Pergeseran kurva penawaran. Yang pertama, saya akan membahas tentang hukum penawaran. Pada hukum penawaran ini berbunyi, apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah, dan sebaliknya. Apabila harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Jadi, ketika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan ikut naik. Contohnya, ketika harga bawang naik di pasaran, maka produsen akan menaikkan jumlah produksi bawang tersebut. Kenapa demikian? Supaya produsen mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, ada schedule penawaran. Di sini terdapat tabel yang di dalamnya ada harga barang X dan jumlah yang ditawarkan. Hubungan harga barang X dan jumlah barang X yang ditawarkan adalah positif atau searah. Maksudnya, dapat kita lihat pada tabel tersebut dituliskan harga paling rendah adalah 1.000 dan jumlah barang yang ditawarkan ada 3, dan harga paling tinggi 6.000 dan jumlah yang ditawarkan ada 8. Jadi semakin naik harga suatu barang, maka jumlah yang ditawarkan juga akan ikut naik, seperti bunyi pada hukum penawaran yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada kurva penawaran. Pada kurva penawaran mempunyai kemiringan yang positif, yaitu semakin ke kanan arahnya semakin naik. Pada kurva penawaran ini, di titik pertama harganya 100, jumlah yang ditawarkan pun di sini ada 200, dan seterusnya hingga naik pada harga 500, jumlah yang ditawarkannya pun menjadi 600. Sesuai dengan hukum penawaran sebelumnya, di mana semakin naik harga suatu barang, maka semakin naik pula jumlah barang yang akan ditawarkan. Yang keempat, fungsi penawaran. Rumusnya, jumlah barang yang ditawarkan atau yang disimbolkan dengan huruf Q akan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri yang disimbolkan dengan huruf P. Dan kemudian rumus tersebut diturunkan menjadi seperti ini. Karena pada kenyataannya jumlah barang yang ditawarkan tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, melainkan dapat dipengaruhi oleh harga barang lain atau barang pengganti, harga faktor produksi, teknologi, keadaan alam, dan pajak. Contoh, jumlah barang yang ditawarkan yang dipengaruhi oleh barang-barang lain, yaitu harga kopi meningkat, menyebabkan harga penggantinya yaitu teh terlihat lebih rendah, membuat penjual lebih banyak menjual teh. Kemudian harga faktor produksi. Apabila harga produksi meningkat, membuat harga barang yang diproduksi akan semakin tinggi, yang menyebabkan produsen menawarkan barang produksinya dalam jumlah sedikit. Harga produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam produksi, seperti membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian dipengaruhi oleh teknologi. Adanya teknologi yang semakin modern membuat produsen mudah menghasilkan barang dan menggunakan mesin-mesin yang ada
yang membuat penurunan pada biaya produksi dan dapat menjual dengan jumlah yang banyak. Keadaan alam, jumlah produksi barang yang menurun dan mempengaruhi penawaran. Pajak merupakan ketetapan dari pemerintah terhadap suatu produk yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya suatu harga. Pajak barang tinggi, permintaan pun akan berkurang dan penawaran juga berkurang. Yang keempat, ada pergerakan sepanjang kurva penawaran. Di sini terdapat kurva di mana ada 3 titik, yaitu A, B, dan C. Perpindahan dari titik A ke titik C disebut dengan pergerakan kurva penawaran. Titik A, pada harga 20.000, jumlah barang yang ditawarkan 60. Jika harga naik menjadi 30.000, maka jumlah barang yang ditawarkan menjadi 100. Sedangkan harga turun dari 20.000 menjadi 10.000, jumlah yang ditawarkannya pun juga ikut berkurang dari 60 menjadi 20. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa penyebab perubahan jumlah barang yang ditawarkan dipengaruhi oleh perubahan harga barang itu sendiri. Yang terakhir adalah pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva yang dilambangkan S1 ke S2 atau perpindahan dari titik A ke titik B disebut dengan pergeseran kurva penawaran. Dari titik A ke titik B terdapat pertambahan jumlah barang yang ditawarkan dari 600 menjadi 900. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri karena harga barangnya tetap menjadi 25. Faktor yang mempengaruhi adalah perubahan harga barang lain, perubahan faktor produksi, pajak, teknologi, kondisi alam. Contohnya, jika suatu proses produksi terjadi penurunan harga, maka produsen akan menaikkan produksi barang dan jumlah yang ditawarkan akan meningkat. Tapi, jika terjadi kenaikan pajak, maka membuat peningkatan pada biaya produksi dan produsen akan mengurangi jumlah barang yang akan ditawarkan atau yang akan diproduksi dan akan menyebabkan penurunan penawaran. Kesimpulannya, perubahan jumlah barang yang ditawarkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu harga barang lain, harga faktor produksi, teknologi, pajak, dan keadaan alam. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.